Ya, bukan gugup nih. Panggilan ini kini direkam. Panggilan ini sedang ditranskripsi. Baik, kakak-kakak, kita mulai saja ya, kakak-kakak semua. Baik, kakak-kakak, kita langsung saja, karena waktu kita hari ini tidak terlalu banyak, karena kita jumlah jamnya cuma 2 JP. Baik, kakak-kakak, sebelum mulai lebih lanjut, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kakak-kakak semuanya, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat, tetap bugar, ya, tetap sehat dan tentunya semakin cerdas ya. Seperti salam PJOK. Coba saya tes dulu. Salam PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Sekali lagi kakak-kakak, sekali lagi salam PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Ya, baik kakak-kakak, sebelum kita lebih lanjut untuk membersamai dalam modul ini, kita akan tetap melakukan kesepakatan bersama, melakukan kesepakatan agar di dalam kelas kita ini tetap terjalin komunikasi yang baik atau tetap terjalin kebersamaan yang baik. Nah, kesepakatan bersama seperti biasa kakak-kakak, tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin disampaikan kepada kita semua. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, tentunya asalkan ada komunikasi di kolom chat. Baik kakak-kakak, di modul kita masih tetap berada di modul 2.1. Di modul 2.1 ini ada 3 kali tatap maya. Nah, ini pertemuan atau pembelajaran yang ketiga dalam modul 2.1 ini. Nanti ada pertemuan tatap muka langsung itu di modul 2.1 juga, tapi pada pertemuan yang keempat. Nah, untuk hari ini kita masih tetap di modul 2.1, pembelajaran ketiga, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pembelajaran pertama dan kedua, kita lihat konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan kemudian
penyajian tugas gerak. Nah, ini ada 2 JP. Hari ini kita menggabungkan atau hasil dari pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua, dan hari ini kita akan diskusikan secara bersama-sama atau melakukan penguatan pemahaman lebih lanjut. Nah, kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, agenda hari ini kita lihat kakak, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kemudian ada refleksi. Nah, kemudian ada review singkat ya, materi P1 dan P2 kakak-kakak. Sebentar kakak-kakak, saya coba ini dulu. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Nah, yang pertama ini berburu referensi penyajian tugas gerak kakak-kakak. Nah, nanti kakak-kakak akan berdiskusi di kelompoknya lagi. Jadi yang pertama ini berburu referensi penyajian tugas gerak, dan nanti LK-nya akan saya bagikan di link. Nah, berburu referensi. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok kakak-kakak. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi. Tiap kelompok diminta untuk berburu tadi mencari referensinya inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room nanti. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai nanti kakak-kakak akan kembali lagi ke main room-nya. Nah, yang kedua, berbagi referensi kakak-kakak penyajian ini tugas gerak nanti. Nah, di sini kakak-kakak akan mempresentasikan. Baik kakak-kakak, saya akan bagikan kakak-kakak ke dalam kelompok. Kok saya keluar, saya masih di dalam. Saya bagikan linknya itu di grup kelas kita kakak-kakak ya. Ini saya akan buat kelompoknya dulu. Waktu diskusi dalam kelompoknya itu 40 menit ya kakak-kakak.
Silakan kakak untuk kembali atau ke kelompoknya masing-masing. Silakan kakak-kakak, linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Aman kakak-kakak? Kak Aditya aman? Kak Kaspriyadi aman nggak? Aman ya kak, kakak-kakak semua di grup di kelompok ini. Dulu kali ya. Kita tentukan keterampilan geraknya, terus urutannya, lalu nanti bagaimana mengambil perhatiannya dan bagaimana apa isyaratnya digunakan. Boleh. Mau apa untuk keterampilan geraknya nih? Bola besar, bola kecil. Bola besar ya. Aman ya kakak-kakak semua ya? Aman kak. Baik kak, lanjut kak. Sepakatan dulu permainan bola besar atau bola kecil? Ini kelompok kita nih kan? Kelompok tiga. Kelompok tiga. Jangan diisi stiker kak. Berarti. Aman ya kakak-kakak. Kelompok 3. Aman kak. Lanjut kak ya. Siap. Ini kamu kelompok kak.
Kak Hermawan baru masuk ya, saya masukkan ke grup itu ya, ke background grupnya, background room. Halo Kak, Ya Kak Hermawan, maaf nih terlambat nih Kak. Lupa nggak nih apa saya Kak, juga masih kegiatan PPDB kan ini. saya Ini masukkan Kakak ke, di room ya Kak ya? ya di main, Ntar Kak ya di, sambil ini ya. ntar Kak saya masukkan Kakak dulu ke kelompoknya. Iya iya. Kita di breakout room nih Kak. Iya. Silakan Kak.
Baik kakak-kakak, semuanya sudah kembali ke main room. Halo kakak-kakak semua, sudah Kakak. Kak. sudah kak, aman. Ya, Pak Binus. Bagaimana diskusi di kelompoknya? Seru? Sangat seru. Sudah berbagi dari pengalamannya di grup atau di kelompoknya kakak-kakak? Baik kakak-kakak, kita akan lanjutkan. Kakak-kakak akan mempresentasikan dari apa yang sudah kakak-kakak diskusikan di kelompoknya tadi atau di breakout room-nya. Kakak-kakak akan diberi waktu untuk mempresentasikan itu dari hasil diskusinya 10 menit satu kelompok ya kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, kita akan langsung saja kakak-kakak akan mempresentasikan dari kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok pertama dulu ya kakak-kakak. Silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan. Izin untuk Mempresentasikan dan screen. ya waktunya selama 10 menit ya kakak-kakak. Selama 10 menit itu sudah termasuk dari kakak-kakak yang ingin menambahkan atau kelompok lain yang ingin menambahkan atau yang ingin memberikan saran atau masukan. Silakan kakak kelompok 1, saya serahkan ke kelompok 1. Siap Oke. Kak, lanjut Kak Muhammad. Saya. Oke. Oke. Saya dulu Mbak Monica ya. Oke, siap. Nah, izin untuk kawan-kawan kelompok 1, saya akan membuka presentasi kita dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok ini terdiri dari 6 orang. Di antaranya Kak Suhendro, ketua kelas kita, ada Kak Rudi, Kak Muhammad Sauki, Kak Monica Putri, dan Kak Andi Kurniawan beserta saya sendiri. Insyaallah penyampaian atau pembacaan materi akan disampaikan oleh Kak Monica. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Kak Hasan. Untuk pertanyaan pertama, satu, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Kelompok kami mengambil ada 3 poin, yaitu menggunakan metode pengajaran interaktif. Kedua, materi pelajaran yang menarik dan relevan. Dan yang ketiga, komunikasi verbal atau nonverbal untuk menginstruksikan kepada murid secara spesifik. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama, lingkungan yang bersih dan aman. Lokasi pembelajaran yang nyaman atau teduh. Dan yang ketiga, alat peraga atau meja pembelajaran memadai dan tersedia. Untuk yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ada 5 poin, yaitu pertama, menetapkan kesepakatan kelas, pengelolaan kelas yang kondusif. Yang ketiga, penggunaan ice breaking di sela pembelajaran yang membuat fokus kembali. Keempat, komunikasi guru yang interaktif. Yang kelima, media pembelajaran yang memadai. Untuk yang ke D, penggunaan waktu yang efisien. Ada 3 poin, yaitu jadwal pembelajaran yang terstruktur, istirahat yang cukup untuk meningkatkan efisiensi dan keseimbangan belajar, dan yang terakhir, tepat waktu. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, terima kasih untuk Kak Monik. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita minta tolong ke kawan kita atau kakak kita Muhammad Sauki, waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Tes. Ya, terima kasih Kak Hasan. Ya. Ya, silakan di screen. Langsung Kak. Aman Kak. Screen-nya. Ya, siap. Mohon maaf jaringan saya Kak, buruk. Siap. Presentasi kami yang kedua, konten dan aspek organisasi penugasan, yaitu pada keterampilan gerak yang diajarkan kami mengambil keterampilan passing atas bola voli. Nah, urutan yang kami rancang di sini yaitu persiapan. Pada tahap persiapan ada di situ sikap sedikit badan jongkok, kemudian lutut agak sedikit ditekuk, kemudian kedua tangan bersiap di atas kepala dengan telapak tangan membuka lebar. Kemudian langkah selanjutnya mengambil tumpuan kaki selebar bahu. Tahap selanjutnya ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Kemudian pandangan mata ke arah datangnya bola. Kemudian pada tahapan perkenaan atau persentuhan saat bola datang, yaitu bola didorong dengan jari-jari tangan. Kemudian jari-jari tangan ditegangkan sedikit tetapi pergelangan tangan tetap rileks. Kemudian yang selanjutnya perkenaan tangan pada bola yaitu ruas pertama dan kedua jari telunjuk sampai kelingking, sedangkan ibu jari hanya pada ruas pertama dan gerakannya meluruskan kedua tangan. Kemudian pada sikap akhir, pada saat passing atas itu, sikap akhir yaitu setelah bola lepas dari tangan, diikuti dengan gerakan anggota badan dan langkah kaki ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian menggunakan gerakan kaki untuk menambah power. Lengan bergerak lurus sebagai satu gerakan lanjutan, serta menjaga keseimbangan pada serta pandangan mata ke arah pada bola. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu satu variasi gerak pasar. Kemudian yang kedua, kami mengambil keterampilan dasar mendribel bola pada bola basket, yaitu chest pass. Yaitu pada langkah pembelajarannya, yaitu yang pertama bola dipegang di depan dada, memegang corong. Kemudian lutut ditekuk 45 derajat. Kemudian langkah selanjutnya bola didorong, bukan dilempar, dengan bersamaan melengkakkan satu kaki ke depan. Melangkahkan maksudnya ya. Kemudian yang selanjutnya pandangan tetap fokus ke depan. Nah, itu untuk poin 2. Mungkin yang ketiga akan dilanjutkan oleh kawan dari kelompok kami. Silakan saya kembalikan kepada Kak Hasan untuk memandu. Terima kasih untuk Kak Zoki untuk pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan atau dibacakan oleh teman kita Kak Andi. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Kak Andi lagi itu, mungkin Kak Hasan? Oh, Kak Andi ya? Di perjalanan ya. Baik, mungkin mewakili saya Kak Hasan ya? Boleh Kak. Oke, baik, terima kasih waktunya Kak Hasan. Kami lanjutkan yang poin nomor 3 yaitu isyarat atau cu pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, satu, keterampilan gerak passing atas pada permainan bola voli. Terus isyarat atau cu yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan fluid, yaitu non-verbal. Terus yang kedua, keterampilan gerak dasar passing di depan dada atau chest pass, yang mana di sini langkah-langkahnya atau mungkin pembelajarannya di situ ada menggunakan isyarat atau menggunakan verbal. Bola didorong, tidak dipukul, mata melihat ke depan, lutut ditekuk 45 derajat. Isyarat yang bisa digunakan yaitu kita menggunakan apa-apa yaitu dengan verbal. Terus Kak Hasan yang ini posisi ini salah Kak Hasan belum jadi tadi Mas Kak Hasan. Posisi yang poin nomor 2. Poin nomor 2. Poin nomor 2 yang oke, stop. Ini keterampilan dasar bukan mendribble tapi itu dribble dihapus, tapi bola chest pass di depan dada. Tadi ini lupa dihapus ya. Oke, terima kasih
atas waktunya Kak Hasan, waktu dan tempatnya kami lanjutkan lagi untuk Kak Hasan. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak semua dari kelompok 1, bagian kelompok di kelas 3 ini. Selanjutnya mungkin ada tanggapan atau serta saran atau masukan dari kelompok lain atau bahkan dari Kak Fasil. Waktu dan tempatnya saya lemparkan. Ya, terima kasih. Kalau memang tidak ada, dapat dipahami semua. Gimana kakak-kakak? Ayo kelompok yang lain yang ingin menanggapi. Kak Ketua kelas udah tidak sabar mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang lain nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada enggak yang ingin ditanggapi? Cukup itu, udah ada yang tanggapin. Waktunya pun udah lebih nih. Masih setuju Kak, semua masih mungkin, 1 Kak? menit waktunya Kak, 1 menit lagi. Mungkin udah setuju semua dengan paparan kami, Kak. Oke Kak, lanjut Kak, silakan. Oke, terima kasih Kak. Itu penampilan atau pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya kami serahkan dan kembalikan ke Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Kak, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 yang sudah menyajikan penyajian tugas gerak ya, berbagai referensi inspiratif. Tadi sudah dijelaskan tentang permainan bola voli ya Kak ya. Voli dan basket. Ya, berarti ada 2, voli dan basket itu. Baik, kita lanjut ke kelompok kedua. Baik Kak. Presentasinya Kak Hasan. Oh iya, lupa, sorry. Kak Hasan terpana. Moderator mati juga bisa kan, tinggal di scroll ke bawah. Kak Angga izin presentasi saya. Kak Atas Pradi ya? Ya. Oke. Saya bantu presentasi. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya, Aditya Angga Prasetyo, Kak Erwin Purwanti, Kak Anas Tasya Eka, dan Kak Kaspradi, dan Kak Yuni Firmansyah. Untuk kelompok kami yang akan mempresentasikan, yang pertama dari Kak Anas. Untuk Kak Anas, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Angga. Saya akan mempresentasikan untuk pertanyaan yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk menetapkan tanda atau prosedur itu ada 6 poin. Yang pertama menggunakan peluit, yang kedua menggunakan isyarat tangan, yang ketiga kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar, keempat membangun hubungan positif antara guru dengan peserta didik, yang kelima tentukan tanda yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik, dan yang keenam konsisten dalam penggunaan tanda. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Naik Kak, Kas. Ya, itu ada 7 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, menggunakan metode pengajaran yang interaktif. Ketiga, pengaturan cahaya dan suara yang stabil. Yang keempat, memastikan tempat yang aman dan teduh bagi peserta didik. Kelima, kebersihan dan kenyamanan yang terjaga. 6, tempat belajar yang kondusif untuk pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketujuh, menggunakan media pembelajaran yang menarik.
Bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini poin yang pertama, membuat kesepakatan di awal pembelajaran, misalnya dengan menggunakan kode-kode khusus yang nantinya akan digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Kedua, memberikan ice breaking di sela kegiatan untuk memusatkan kembali perhatian peserta didik. Yang ketiga, memposisikan peserta didik dalam proses pembelajaran agar peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, menggunakan speaker atau pengeras suara agar suara guru dapat terdengar dengan baik dan jelas oleh peserta didik. Yang kelima, artikulasi seorang guru ketika menyampaikan pembelajaran harus jelas terdengar oleh peserta didik. Kemudian yang keenam, guru mengadakan kontak mata dengan peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Ketujuh, seorang guru juga tidak diam di tempat tapi berkeliling agar supaya perhatian atau fokus peserta didik tidak pada satu tempat saja. Kemudian yang terakhir, berkomunikasi dengan peserta didik. Jadi komunikasi terjadi antara dua arah, tidak satu arah hanya seorang guru saja. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Ini ada 6 poin. Membuat jadwal yang teratur, istirahat secara teratur, kemudian menggunakan kalender atau pengingat, menetapkan jadwal piket, menggunakan alat manajemen waktu, bisa berupa jam tangan dan stopwatch, serta menghindari penundaan agar waktu yang digunakan efisien. Demikian Kak Kas, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Kak Anas. Untuk selanjutnya kepada Kak Herwit, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari materinya Kak Anas. Yang kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu variasi gerak dasar menendang bola dengan permainan sepak bola. Yang kedua, variasi gerak dasar mengirim bola dalam permainan sepak bola. Urutan pengajaran yang dilakukan: pembukaan kelas, peserta didik dibariskan di halaman dengan teduh, guru memberikan salam, sapa, doa, persepsi, dan motivasi. Selanjutnya, pembuatan kesepakatan belajar. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan penyampaian tujuan variasi gerak dasar, menendang dan mengirim bola dalam permainan sepak bola yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan penjelasan manfaat variasi gerak dasar menendang dan mengirim bola dalam permainan sepak bola yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan penjelasan rubrik penilaian variasi gerak dasar menendang dan mengirim bola dalam permainan sepak bola yang disampaikan oleh guru. Yang berikutnya ice breaking. Yang berikutnya tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mengamati penjelasan guru tentang materi variasi gerak dasar menendang dan mengirim bola dalam permainan sepak bola melalui media poster dan buku paket. Selanjutnya, guru mencontohkan gerak dengan guru menjelaskan tahapan dan guru mencontohkan gerak dengan demonstrasi langsung. Selanjutnya, guru menjelaskan tahapan dan alur gerak dari yang mudah menuju ke yang sulit dan tingkat keselamatan. Yang selanjutnya, guru memberikan identifikasi masalah tentang bagaimana menendang dan mengirim bola dengan benar. Identifikasi masalah ini akan dibahas dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ice breaking. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi tentang identifikasi masalah di dalam kelompok dengan pengamatan.
Selanjutnya, guru memberikan instruksi tentang hasil diskusi yang akan dipraktikkan. Selanjutnya, peserta didik melakukan pemanasan dipandu oleh guru. Selanjutnya, peserta didik mempraktikkan gerak hasil diskusi bersama kelompok. Selanjutnya, sesi umpan balik dari guru kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mempraktikkan kembali gerak hasil diskusi yang telah diberikan umpan balik. Selanjutnya, guru menilai dengan cara observasi hasil gerak. Yang selanjutnya, sesi refleksi bersama peserta didik dengan guru. Yang selanjutnya, ice breaking. Dan selanjutnya, pendinginan dan penutupan. Baik, saya kembalikan ke Kak Angga. Baik, terima kasih Kak Erwin. Untuk selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Kak Kaspradi. Kepada Kak Kaspradi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Kak, terima kasih. Saya akan melanjutkan di bagian ketiga, yaitu terkait dengan isyarat atau cue pembelajaran. Di sini masih keterampilan geraknya ada 2, yaitu peserta didik menendang bola dengan kaki bagian luar, serta peserta didik menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nah, dalam 2 aktivitas ini ada kesamaan dalam memberikan isyarat cue yang digunakan, yaitu bisa menggunakan aba-aba. Yang dimaknain di sini aba-aba ini dalam bentuk verbal, terus menggunakan peluit, ada juga menggunakan bendera, ada juga menggunakan stopwatch. Dan sama ini sepertinya 2 aktivitas ini. Itu dari saya Kak Angga. Baik, terima kasih Kak Kaspradi. Demikianlah penampilan atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Untuk kelompok-kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Baik, Kak Mustaqim, waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Kak Angga. Mungkin pertanyaan saya begini, di poin penahapan konten dengan pengorganisasian. Oke, mungkin saya mau ditanyakan ini, yang tahapan kontennya itu bagaimana? Karena pemahaman saya konten itu kan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dan penilaian dan lain-lain. Yang pengorganisasian kan mungkin metode pemahaman saya kan bagaimana kita mengorganisasi peserta didik itu dalam suatu pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan sedikit secara singkat, mana sih poin kontennya, mana poin pengorganisasiannya. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Kak Mustaqim atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi? Saya persilakan. Ya, Kak Kaspradi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya coba menjawab dengan pemahaman saya. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh teman-teman yang lain, karena kami sifatnya juga terbuka. Jadi di sini kan penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, yang saya maknain konten itu adalah materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, konten kalau secara keseluruhan itu kan sepak bolanya ya. Nah, di sini penahapan kontennya saya maknai dengan 2 pola keterampilan gerak dasar ini. Yang pertama adalah menendang, terus menggiring. Memang menurut saya sendiri menyadari sepertinya kelemahannya adalah dari tahapan yang seperti yang disampaikan kelompok 1 itu ya. Tadi rinci dengan tahapan geraknya. Nah, terus saya berpikir juga kenapa urutan pengajaran yang dilakukan ini diambil secara keseluruhan. Karena dari kelompok kami ini ingin menggambarkan dari segi secara 1 kali pembelajaran ini aktivitasnya seperti ini loh, dari penyampaian pemahaman sampailah ke praktek pola gerak dengan pemanfaatan beberapa item yang ada di poin pertanyaan nomor 1 itu. Seperti itu Kak Mustaqim untuk sementara. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kaspradi. Gimana Kak Mustaqim? Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya. Karena tadi saya itu kan berpatokan di penugasannya itu Pak, ujungnya itu. Jadi kadang kita kan tahunya tugasnya kan apa yang harus dicapai peserta didik. Jadi kalau kita berorganisasi kan pemikiran saya kan berarti ada harus perencanaan nih.
tujuannya apa, waktu pelaksanaannya, nah kapan selesai tugasnya itu tadi. Mungkin terima kasih Kak Kastriadi atas ilmunya. Saya kembalikan ke kelompok 2. Baik, terima kasih Kak Mustaqim. Sedikit nambahin Kak Angga. Ya, Iya, setuju Kak Mustaqim. Kelompok kami ini ingin menggambarkan secara detail dari alur pemberian tugas dari yang mereka masuk kelas sampailah alur prakteknya apa yang ingin dicapai dari tingkat keselamatan. Setuju juga sebenarnya tadi pengen nambahin dengan alokasi waktunya, tapi menurut kami wah dengan kondisi yang ini udah cukup banyak, apalagi nanti kalau ditambahin alokasi waktu ya. Inilah gambaran umum lah seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Kaspradi. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanyakan atau memberi saran, tanggapan. Kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, kami tutup aja. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang luar biasa sekali. Jadi tentang keterampilan gerak yang diajarkan atau menahapan kontennya tentang variasi gerak dasar menendang bola ya kakak ya, dalam permainan sepak bola. Kemudian kedua variasi gerak dasar mengirim bola dalam permainan sepak bola. Secara keseluruhan sudah terinci dengan baik, kemudian dengan urutan pengajarannya sudah sangat luar biasa. Kita lanjut ke kelompok ketiga, kelompok terakhir, kami persilakan. Izin kakak-kakak semua. Tadi. Oke, izin kakak-kakak. Baik, kami dari kelompok 3, di mana kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Kak Heri Setiawan, kemudian yang kedua Kak Mustaqim, yang ketiga ada saya sendiri Sandi Maulana, yang keempat ada Kak Julius Jimmy Hernandez, yang kelima ada Kak Muhammad Taufik, dan yang keenam ada Kak Hermawan. Nah, baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Yang mungkin untuk yang pertama, mungkin dari Kak Mustaqim atau Kak Muhammad Taufik tadi yang mungkin bisa waktunya Kak. Ya Kak. Kak, terima kasih. Langsung saja Kak ya, izin. Jadi untuk tugas kelompok kami, izin kami ingin presentasikan, yaitu yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin yang A yaitu menetapkan tanda atau prosedur, penggunaan peluit, isyarat tangan, kesepakatan kelas. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Poin pertama yaitu membuat kelas interaktif dan menciptakan lingkungan belajar positif. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu yang pertama menggunakan gunakan humoris dan cerita. Kemudian libatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yaitu yang pertama membagi waktu kegiatan, dan yang kedua yaitu petugas informasi waktu. Yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan.
keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu yang pertama, passing bawah dalam bola voli. Posisi awal yaitu kaki, berdiri dengan kaki selebar bahu. Kemudian yang kedua yaitu lutut, tekuk lutut sedikit sehingga tubuh berada dalam posisi rendah dan stabil. Kemudian yang ketiga, badan dicondongkan, badan sedikit ke depan dengan punggung lurus. Kemudian selanjutnya posisi tangan, luruskan tangan di depan tubuh, rapatkan kedua telapak tangan dengan ibu jari sejajar dan saling menempel. Kemudian posisi tangan, yaitu ya jari-jari, lipat tangan satu di atas yang lain atau satukan kedua telapak tangan sehingga ibu jari sejajar dan jari-jari saling menyilang. Kemudian posisi lengan, luruskan lengan di depan tubuh dengan siku terkunci, membentuk permukaan datar untuk mengarahkan bola. Selanjutnya yaitu pergerakan tubuh. Yang pertama, mata fokus pada bola yang datang. Kemudian posisi tubuh, gerakan tubuh ke arah bola dengan langkah kecil atau lompat pendek untuk mencapai posisi tepat. Posisi yang tepat maksudnya. Selanjutnya yaitu bagian pinggul. Tekuk pinggul sedikit ke depan untuk membantu mengarahkan bola. Selanjutnya, kontak dengan bola. Penerimaan. Biarkan bola mengenai bagian bawah lengan di dekat pergelangan tangan, kemudian kekuatan. Jangan mengayunkan lengan ke atas, cukup gunakan kekuatan dari lutut dan pinggul untuk mengarahkan bola. Timing, yaitu waktu. Pastikan kontak dengan bola dilakukan pada saat yang tepat ketika bola berada di posisi yang ideal untuk diterima. Kemudian yang selanjutnya yaitu arahkan bola. Yang poin pertama, ketinggian bola. Usahakan bola mencapai ketinggian yang tepat untuk dioper ke rekan setim. Kemudian poin yang kedua, arah bola. Arahkan bola ke target yang diinginkan dengan mengarahkan permukaan datar dari lengan ke arah tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu kontrol, menggunakan kekuatan yang cukup untuk mengarahkan bola. Jangan terlalu keras atau terlalu lemah. Selanjutnya yaitu pemulihan posisi. Poin pertama itu kembali ke posisi siap. Setelah melakukan passing, segera kembali ke posisi siap untuk menerima atau melakukan gerakan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi, tetap fokus dan siap untuk pergerakan berikutnya dalam permainan. Baik Kak Sandi, silakan dilanjutkan sama yang lainnya. Poin yang 3. Oke, terima kasih Kak Muhammad Taufik. Mungkin Kak Mustaqim bisa melanjutkan Kak. Oke, untuk poin ketiga, isyarat Q atau Q pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang akan diajarkan yaitu passing bawah dalam permainan bola voli. Sedangkan isyaratnya itu menggunakan fluid dalam memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. Yang kedua, isyarat yang digunakan yaitu isyarat kode tangan. Dan yang ketiga itu pergerakan badan, baik itu pergerakan tangan maupun gerakan kaki. Oke, mungkin sekian dari saya Kak Sandi, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak. Sekian kakak-kakak semua presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang memberikan tanggapan, baik masukan, kami persilakan. Oke, silakan Kak Muhammad Sauki. Ya, terima kasih Kak Sandi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saya ingin bertanya ya terkait dengan yang pertama itu Kak. Yang pertama ya mendapatkan perhatian peserta didik. Jujur Kak, semua secara umum itu mendapatkan perhatian peserta didik itu merupakan salah satu permasalahan mungkin yang sering kita alami secara umum. Namun pada kesempatan kali ini sekedar ingin mendapatkan pengalaman saja ya Kak Sandi ya. Jadi kami mohon untuk kakak-kakak berbagi bagaimana bentuk kesepakatan kelas yang kakak-kakak kelompok 3 ini yang diterapkan ketika pembelajaran passing bola voli itu. Mudah-mudahan dengan kita saling bertukar ini bisa
apa namanya, mungkin yang baiknya itu kita terapkan seperti itu. Halo Kak Soki. Kayaknya terbentuk sinyal nih Kak Sofi nih. Kayaknya sih begitu Kak. Nah, untuk kakak-kakak kelompok 3 tadi apa udah jelas pertanyaan Kak Soki itu? Bisa Kak Sandi? Bisa apa mau diulang Kak Sandi? Mungkin sedikit diulang Kak, tadi mungkin kawan-kawan atau kakak-kakak yang ada tadi belum begitu jelas tadi, soalnya suara Kak Soki putus-putus. Ya jadi secara umum itu maksud saya itu ya mungkin gini Kak, bagaimana bentuk kesepakatan kelas yang kakak-kakak di kelompok 3 ini terapkan ketika permainan passing bawah bola voli seperti itu. Oke, baik Kak. Intinya itu Kak Sandi. Ya, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kakak-kakak yang kelompok 3 yang lain ada yang ingin menanggapi, ingin menjawab pertanyaan? Mungkin saya tanggapin Kak Sandi, izin. Ya, silakan Pak. Kak Mustaqim. Oke. Mungkin untuk solusi dari pertanyaan Kak Soki, saya lebih mendapatkan poin yang ketiga, yaitu memastikan peserta didik itu mendengar dan melihat kita dulu sebagai guru. Karena hanya hal itu yang terpenting, bahwa kita bisa masuk di kesepakatan kelas. Gimana caranya Kak? Ya tergantung kita membuat kelas itu, baik kelas itu secara istilahnya hanya kita atau searah atau dua arah. Jadi kita bisa gunakan kelas interaktif. Jadi ada timbal balik atau saling berbagi lah antara guru dan murid. Jadi kalau awal pembelajaran saya biasa itu memang ada kesepakatan kelas itu fleksibel sesuai dengan materinya. Untuk bola voli biasa memang fasilitas juga kadang hanya 2 bola untuk 30 siswa, itu kan mungkin secara kita pikir logika mungkin tidak cukup memenuhi keinginan semua peserta kalau bisa melakukan gerakan bola voli. Jadi biasa saya itu dipadukan dengan modifikasi permainan passing, yaitu tidak harus langsung passing, jadi oper bola tetap dengan metode seperti passing, yaitu tangan diluruskan, kaki dibuka, tapi hanya untuk operan bola dari bawah ke atas. Itu. Kalau untuk kesepakatan secara keseluruhan pembelajaran, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita lagi. Khusus voli memang kalau memang fasilitas atau memang bola volinya tidak memenuhi peserta didik semua, memang kita ide kreatif gurunya lah untuk memberikan modifikasi permainan biar semuanya merasakan bagaimana passingnya, bagaimana servisnya. Itu mungkin dari saya Kak Sandi, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mustaqim. Mungkin dari kakak yang lain, kelompok 3 ada yang menambahkan lagi? Atau dari kakak-kakak kelompok yang lain ada sanggahan lagi ataupun masukan, kami persilakan. Waktunya masih Kak Pelinus ya? Cukup Kak? Cukup. Oh, cukup. Oke, baik kakak-kakak sekalian, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami kembalikan ke Kak Pelinus. Baik, terima kasih untuk kelompok Kak Sandi atau kelompok 3 yang sudah memaparkan. Menurut pendapat dari kelompok 3, ya dari secara keseluruhan ya kakak-kakak ya, dari apa yang sudah dipaparkan, dari mendapatkan perhatian dari peserta didik, kemudian dalam pengembangan konten, kemudian syarat atau isu tadi, atau isu dari kakak-kakak semua sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam mengembangkan ketiga hal tersebut tadi, karena memang kakak-kakak adalah orang-orang yang hebat ini, karena kita semua sebagai guru PJOK dan mampu dalam menerapkan ketiga hal tadi tersebut. Baik kakak-kakak,
Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah luar biasa tadi memaparkan dari apa yang sudah disampaikan. Ya. Sekarang kita lanjut. Ya, kakak-kakak tadi udah. Ini sekarang kita masuk ke ini udah. Kemudian yang kedua ya kakak-kakak, berbagi tadi udah ya, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini ada pesan kunci kakak-kakak bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, kerangka yang disusun atau modul yang disusun dari kita semua dapat mempengaruhi kepada peserta didik dan dapat juga baik mempengaruhi secara positif dan dapat mempengaruhi secara negatif. Tergantung bagaimana kita mengembangkan konten tadi, apakah baik atau tidak sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dari PJOK. Kakak, ketiga kita akan refleksi. Nah, refleksi yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran tadi yang sudah didiskusikan? Ya. Silakan kakak yang ingin berbagi, apakah ada informasi yang terbaru ini dari materi penyajian tugas gerak tadi yang sudah kakak-kakak bagikan ke dalam kelompok ataupun yang sudah melakukan presentasi tadi. Silakan kakak atau perwakilan dari satu orang. Apakah ada hal yang baru? Kak Julius Jimmy, boleh berbagi Kak Julius Jimmy? Baik, selamat siang kakak-kakak semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari refleksi pertanyaan ini, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Semua apa yang sudah dilaksanakan, khususnya di berburu referensi penyajian tugas gerak itu sudah sangat menarik bagi saya secara pribadi Kak, karena saya bisa banyak referensi mendapatkan bagaimana menarik perhatian peserta didik, kemudian bagaimana menyajikan konten atau alur pembelajaran, sampai bagaimana membuat isyarat. Nah itu menjadi bahan saya untuk ke depan dalam pembelajaran nanti, sehingga bisa juga saya terapkan dalam keseharian saya Kak. Semua sih saya rasa itu semua menarik Kak bagi saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik Kak Julius Jimmy, terima kasih Kak Julius Jimmy. Ya, secara keseluruhan sangat menarik Kak ya, karena sudah mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu dari beberapa ketiga tadi ya, tiga dapat. Yang pertama tadi itu tentang perhatian dari siswa, kemudian pengembang konten dan bahasa isyaratnya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Tadi Kak Mustaqim yang raisen, boleh Kak Mustaqim? Terima kasih kesempatannya Kak Linus. Mungkin dari pembelajaran perhatian siswa maupun konten organisasi gerak dan Q, memang saya lebih menarik di Q-nya, biasa isyaratnya. Terkadang kita ini mungkin kebiasaan olahraga ini mulai apapun selalu fluid, dan kita kadang mau baris fluid. Kadang Q ini mau salah satu cara untuk kita menguji fokus atau konsentrasi peserta didik kita. Terkadang kita buat anak untuk istilahnya fokus ke apa yang kita sampaikan, biasa kita mulai dari suatu isyarat, atau kadang saya ngajar kan
tangan diluruskan ke atas tuh anak-anak sudah tahu tuh posisi barisnya bagaimana. Jadi Q ini sangat membantu kita dalam menguji konsentrasi dan fokus peserta didik kita. Apalagi kalau di materi yang istilahnya perlu konsentrasi kuat seperti senam lantai dan yang lebih ekstra keselamatan ini memang fokus peserta didik memang harus tetap ditingkatkan dan tetap kita sama-sama lah memotivasi anak tetap fokus dengan apa yang akan dicapainya. Mungkin itu dari saya Kak Pelinus, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mustaqim, luar biasa sekali refleksi terakhirnya. Semoga dapat memberikan inspirasi ya, dapat memberikan pemahaman yang baru tentunya tentang pembelajaran yang menarik ya, di dalam hasil dari diskusi kakak-kakak semua tadi penyajian tugas gerak pembelajarannya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Untuk sesi ini kita sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih sudah mengikuti JMET yang sudah disesuaikan dengan waktu. Jangan lupa kakak-kakak, kita akan bertemu secara luring atau bertemu secara tatap muka nanti di tanggal 8. Dan saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak semua untuk tetap melihat di LMS-nya, membuka di LMS-nya sehingga dapat mengerjakan dari setiap tugasnya, kemudian mengumpulkannya dengan tepat waktu sehingga dapat saya tarik nilainya dan dapat saya nilai sehingga saya dapat memberikan penilaian dengan tepat waktu juga untuk kakak-kakak semua. Untuk persyaratannya dalam luring, mungkin kakak-kakak bisa membawa headset kakak-kakak karena nanti kita akan mengamati video yang sudah kakak-kakak buat dan saling mengamati nanti sehingga diperlukan untuk membawa headset kakak. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tidak lupa juga kita akan berdoa. Silakan untuk satu orang untuk menunjuk kita dalam berdoa. Ajar Pak Ul. Baik, Ya, Kak. mengakhiri kegiatan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa foto kakak. Ya, foto terakhir. Mari siap-siap kakak-kakak. Izin. 1, 2, 3. Sekali lagi. Izin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Sampai bertemu di hari Senin ya kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Mas Rudi, Kak Rudi, aku ikut TSM. Sekalian pesanlah 2. Kak, matikan dulu kameranya, Kak. Rekaman tetap dulu, Kak Linus. Rekaman. Oke, siap sebentar. Lupa saya.